Bagaimana dengan Percy? Wajahnya resah. Dia tak tahu kenapa tapi ada yang salah. Hari ini Percy membawa muatan spesial. Tugas istimewa tapi Percy sedih. Bagaimana perasaanmu Percy? Apa kau tahu? Semua punya perasaan dan itu bisa berubah. Kupu-kupu hinggap di hidungnya. Dia sangat senang senyumnya merekah. Tapi lihat kupu-kupu itu terbang lagi. Nia merindukannya dan sedih lagi. Perasaan, perasaan, Percy katakan perasaanmu. Apa kau merasa terkejut? Percy katakan perasaanmu. Kau tak senang atau terkejut dan tidak sedih. Thomas gelisah, temannya merasa buruk. Percy, apa kau gugup tentang muatan spesialmu? Ya, kau merasa gugup dan rasa itu tak mau pergi. Perasaan, perasaan, Percy katakan perasaanmu. Apa kau merasa gugup? Apa kau merasa takut? Percy katakan perasaanmu. Perasaan, perasaan, Percy katakan perasaanmu. Apa kau merasa gugup? Apa kau merasa takut? Percy katakan perasaanmu. Piringan putar yang membeku. Hari yang bersalju di Pulau Sodor. Thomas dan teman-temannya sedang dalam perjalanan kembali ke bangsal Titmout. Namun sesampainya mereka di sana, mereka dapati bagian bawah piringan putar mereka macet. Piringan itu macet dan tidak mau berputar. Piringan itu hanya mengarah pada satu bangsal. Jadi hanya satu kereta dapat masuk ke bangsal. Aku akan tidur di bangsal, karena tidak pantas bagiku tidur bermandikan salju. Aku juga tidak ingin tidur bermandikan salju, Gordon. Salju dan es tidak baik untuk catku. Bagaimana dengan Percy? Dia harus menarik kereta surat malam ini. Dia butuh bangsal untuk kembali. Tidak apa-apa, Thomas. Aku bisa mencari bangsa lain untuk tidur. Tidak, Percy. Kau harus tidur di sini. Kami bisa mencari bangsa lain untuk tidur kami. Semua kereta sepakat bahwa Percy akan tidur di bangsal malam itu. Maka kereta lainnya pun berangkat mencari bangsa lain untuk tempat tidur. Mereka bertemu Flynn yang kembali sehabis memadamkan api. Kalian semua akan kemana malam-malam begini? Piringan putar di bangsal Titmout membeku dan kami semua mencari tempat untuk tidur. Ada 2 bangsal kosong di pusat penyelamatan Sodor. Jika ada yang mau tidur di sana. Aku tidak mau tidur di pusat penyelamatan Sodor. Kau tahu tempat itu sangat ribut jika alarm daruratnya dinyalakan. Maka James dan Emily pun pergi ke pusat penyelamatan Sodor untuk tidur di sana. Thomas dan kereta lainnya memutuskan bertanya pada Victor, adakah tempat di bengkel uap? Ya, temanku, hanya ada 2 tempat untuk kalian tidur malam ini. Aku tidak mau tidur di sini. Bengkel kereta selalu mengingatkanku akan mogok. Aku yakin tidak akan bisa tidur sama sekali. Baiklah, Gordon. Tapi kau harus mencari bangsal untuk malam ini. Berdiam di luar di terpa salju dan es tidak baik untuk kereta. Gordon, ada bangsal kosong di pembuangan limbah Wave. Aku tidak mau tidur di pembuangan limbah yang bau. Tidak akan pernah. Thomas dan Gordon meninggalkan Henry dan Edward tidur di bengkel uap. Gordon yakin dia dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur. Kemudian mereka bertemu dengan Norman yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Halo, Norman. Piringan putar di bangsal Titmout membeku. Tahukah kau di mana kami dapat tidur malam ini?
Ada bangsal untuk kereta di bengkel diesel jika kau ingin tidur di sana. Aku tidak akan tidur di bengkel diesel. Terlalu banyak minyak dan aku tidak suka bau bahan bakar mereka. Maka Thomas pun memutuskan untuk tidur di sana. Sekarang Gordon sendirian. Aku yakin bisa menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur dibandingkan di bengkel diesel. Tapi seberapapun keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan tempat lain untuk tidur. Oh, Kemudian sebuah ide masuk ke cerobongnya. oh, dasar kereta yang payah. Mereka semua pergi tidur di bangsal lain. Tapi aku yakin piringan itu pasti sudah berfungsi. Tetapi piringan itu masih belum berfungsi. Piringan itu masih macet di tempat yang sama. Dan tetap masih ada satu bangsal yang dapat dia masuki. Dasar kereta yang payah. Aku tahu aku akan tidur di mana malam ini. Malam itu sudah sangat larut ketika Percy kembali setelah selesai menarik kereta surat. Dia begitu lelah dan siap untuk tidur. Tetapi bangsal itu tidak kosong. Gordon, Oh, ada apa? Aku sedang tidur. minggirlah dan beri aku tempat, Gordon. Aku butuh tempat untuk tidur. Kau tahu kan? Omong kosong, Percy. Bangsal ini terlalu kecil untuk 2 kereta. Wah, jika kau butuh tempat tidur, kau bisa pergi ke bangsal kosong di pembuangan limbah Weave. Percy merasa sangat kesal. Tetapi dia terlalu lelah untuk berdebat dengan Gordon. Maka dia pun lebih memilih untuk tidur di pembuangan limbah Weave. Gordon suka sekali gagasan memiliki bangsal sendiri di Titmouse. Aku akan meminta pengawas gendut untuk memberiku bangsal tersendiri. Jika tidak ada kereta lain yang mendengkur ataupun ribut, rasanya begitu tenang. Oh. Tetapi kemudian para pekerja itu mulai kembali mengerjakan piringan putar. Mereka sangat ribut. Gordon merasa sulit sekali untuk tidur. Sebelum dia sadari, ternyata hari sudah pagi dan petugas tungku sudah memanaskan tungku apinya agar dia bisa menarik gerbong ekspres. Wah, kerja bagus. Kemudian para pekerja berhasil memperbaiki piringan putar. Tapi kemudian setelah piringan itu berganti arah dari Gordon, piringan itu berhenti. Cuaca dingin benar-benar tidak membantu. Berhenti, stop! Gordon merasa sangat terkejut. Dia sudah siap untuk berangkat. Sekarang waktunya menarik gerbong ekspres. Tetapi piringan putar itu tidak mau kembali. Piringan putar itu kembali macet. Dan itu berarti Gordon juga terjebak. Oh, hinanya. Pengawas gendut sangat marah. Dia ingin tahu kenapa Gordon tidak menjemput para penumpangnya pagi itu. Apa yang kau lakukan di sana? Edward memberitahuku seharusnya Percy yang tidur di bangsal. Oh, aku minta maaf, Pak. Tapi aku juga butuh tempat untuk tidur. Percy tidur di pembuangan limbah. Aku tidak tahu akan terjebak seperti ini. Kemudian Percy datang. Terlihat segar dan ceria. Selamat pagi semuanya. Baiklah kalau begitu. Hari ini, Percy bisa menarik gerbong James. Dan James menarik gerbong ekspres. Tapi akulah yang menarik gerbong ekspres. Tapi kau tidak bisa menariknya jika terjebak di sana, kan, Gordon? Oh. Pengawas gendut tetap berada di bangsal untuk mengawasi perbaikan piringan putar. Yang dapat Gordon lakukan hanyalah menunggu dan menunggu. Andai aku bisa keluar dan mengerjakan tugasku sebagai kereta yang sangat berguna. Akhirnya para pekerja berhasil membuat piringan itu berputar kembali. Akhirnya berputar. Bagus sekali. Kerja Dan bagus. Gordon pun keluar dari bangsal dengan semangat. Akan tetapi hari mulai gelap.
dan kereta lainnya telah kembali untuk beristirahat. Gordon merasa sangat kecewa. Seharian ini aku sama sekali tidak melakukan hal yang berguna. Kalau begitu, kau harus melakukan hal yang sangat berguna sepanjang malam ini. Kau harus menarik kereta surat malam ini, Gordon. Oh, tidak. Kereta surat adalah pekerjaan kereta yang kecil, Pak. Tidak, Gordon. Posisi telah berubah. Malam ini, kereta surat adalah tugasmu. Hinanya. Aku sangat senang bisa menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku untuk membantu semua temanku. Sepertinya ini saatnya aku memohon pesta ulang tahun untukku. Ini dia. Aku harap aku punya pesta ulang tahun yang menakjubkan, ceria, dan menyenangkan. Hah? Di mana keajaibannya? Asap ini seharusnya berwarna keemasan. Ada yang salah. Ayo kita coba lagi. Aku harap aku punya pesta ulang tahun. Oh, tidak. Aku kehabisan permohonan ulang tahun. Aku pasti telah menggunakan semuanya. Aku lupa menghitung jumlahnya. Ya, hilang sudah kesempatanku merayakan pesta ulang tahun hari ini. Thomas, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Maafkan aku, Percy, tapi aku kehabisan permohonan ulang tahun ajaib. Tidak apa-apa. Baiklah, ikuti aku. Tentu, Percy. Aku selalu senang membantu dengan atau tanpa permohonan-permohonan ajaib itu. Kita sudah sampai. Aku penasaran bantuan apa yang kau butuhkan dariku. Yang aku butuhkan adalah kau menikmati pesta ulang tahunmu. Hah? Apa ini? Thomas, kau menggunakan permohonan ulang tahunmu untuk membantu teman-temanmu saat mereka sangat membutuhkanmu. Kau teman terbaik yang bisa didapatkan oleh siapapun. Hanya sebuah pesta ulang tahun yang setidaknya bisa kami buat sebagai tanda terima kasih kami. Permohonan yang terbaik dari semuanya adalah memiliki teman-teman seperti kalian. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan spesial kado ulang tahun. Kenangan yang bisa kau simpan. Dengan Thomas dan temannya selalu menyenangkan. Jadi ayo pesta dengan ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ini lagu ulang tahun bahagia. Cari bentuk di sekitar, ada banyak untuk ditemukan. Tak ada bentuk yang sama. Cari bentuk di sekitar, ada banyak untuk ditemukan. Tak ada bentuk yang sama. Ayo cari, belajar namanya. Cranky harus mengemas peti. Ayo bantu dengan bentuk kita. 4 sama sisi itu persegi. Jadi persegi pas di sana. Segitiga punya 3 sisi. Taruh segitiga di sana. Lingkaran bundar seperti muka Percy. Lingkaran cocok di sana. Bentuk elips itu mirip telur. Taruh peti elips di atas. Persegi panjang 2 sisinya panjang.
paruh persegi panjang di dalam. Cari bentuk di sekitar, ada banyak untuk ditemukan. Tak ada bentuk yang sama. Ayo cari, belajar namanya. Aku melesat dengan cepat, aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup-niup keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Perlahan. Guru foto sangat terkejut. Kameranya jatuh. Oh tidak, kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Api dan debu. Lalu pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat Persi anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satupun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi, tapi itu ada di dermaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerobong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan memompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat Percy. Maafkan aku, Percy. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Bantuan dan pencarian sodor. Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga. Siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menjulukinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Birch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar.
lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizzy tua berhenti. Dan terkejut. Demi Diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizzy tua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizzy tua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balon kayu, serta percikan oleh terbangan. Itu seharusnya tidak Terjadi. benar. Tuh, Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. aku ingin perbaiki Wizzy tua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizzy tua. Wizzy tua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini, Lalu Thomas terkejut. jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Harold, Kapten dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo Gordon, kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar peluit Gordon. Halo Gordon, ekspres. Dia sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandom? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandom. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandom. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandon. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandom?
Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster. Hitung dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Ayo kita mulai berhitung, itu seru. Selalu diawali dengan nomor 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Semua truk itu ada banyak sekali. Ayo terus hitung hingga 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita berhasil. Hilang dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Hilang dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman, mencari rantai teman. Masalah pengumuman. Pagi, Thomas. Hai Emily, pagi yang indah. Aku baru saja bicara kepada... Semua penumpang menuju Bakerstone harap pindah ke peron 3, di mana kereta kalian akan berangkat. Itu aku. Maaf, Thomas. Aku harus pergi. Setiap stasiun di Pulau Sodor mengandalkan sistem pengumumannya. Pengeras suara di atas peron memberitahu penumpang kemana harus pergi untuk menaiki kereta yang tepat. Oh, biar aku memegang tangga ini untuk... Halo, Pak. Oh, selamat pagi, Edward. Apa yang terjadi? Aku membeli sistem pengumuman baru. Oh, apa yang salah dengan yang lama? Maaf. Tidak ada yang salah, Edward. Tapi yang baru ini jauh lebih modern. Sangat canggih. Oh ya, kita harus bergerak seiring zaman, bukan? Ya, kedengarannya bagus, Pak. Memang, Edward, memang. Aku tidak sabar melihat sistem pengumuman baruku bekerja. Karena kau akan pergi ke tempat rongsokan, aku tidak akan membutuhkan keras suara ini lagi. Apa ini? Terima kasih telah memilih sistem pengumuman TX1000. Oh ya, sama-sama. Di tempat rongsokan, Reg sedang sangat senang. Atau tempat tidur kuningan tua, drum oli atau kaleng kacang, rongsokan atau apapun, semua itu akan membuatku tersenyum.
Halo, Reg. Aku punya sesuatu untukmu. Rongsokan lagi? Bagus. Terima kasih, Edward. Tempat sampah karatan tempat tungku besi. Rongsokan apapun pasti cocok. Oh, sudah selesai, Pak. Oh, ya. Sangat bagus. Oh, aku akan membuat pengumuman pertama di sistem pengeras suara baruku. Kereta yang berada di peron 5. Tapi pengawas gendut tidak menyadari sistem pengumuman barunya tidak bekerja seperti seharusnya. Kereta 1105 untuk Teluk Bluff akan berangkat di peron 4. Apa katanya? Sesuatu tentang peron 4? Dia bilang Teluk Bluff atau dermaga Brandam. Oh, kereta yang akan tiba di peron 3 adalah kereta 1110 menuju Istana Kalan. Peron 3? Hah? Itu aku. Oh, sebaiknya aku mengantar babi-babi ini ke Istana Kalan. Luar biasa. Sistem pengumuman baruku sepertinya bekerja dengan sangat sempurna. Kita sudah sampai. Hah? Ini bukan pantai. Kenapa kau bawa kami kemari, Toby? Oh, ya ampun. Tepi laut. Tapi, apa yang terjadi dengan semua pekerja tambang? Ini bukan tambang. Sekarang kami akan terlambat bekerja, Thomas. Tapi kenapa kau membawa mereka kemari, Percy? Aku tidak butuh babi. Sistem pengumuman baru pengawas gendut menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Sementara itu, Edward berada di cabangnya saat dia mendengar suara aneh. Halo, Reg? Reg! Hai, Edward. Terima kasih sudah membawakan sistem pengumuman lama itu. Itu masih bekerja dengan sempurna. Aku bisa mendengar itu, Reg. Kau tidak akan percaya apa yang beberapa orang buang. Maksudku, sepeda ini mungkin sedikit karatan, tapi seseorang masih bisa mengendarainya. Ups. Oh, Reg. Pak, ini tentang sistem pengumuman yang baru. Ya, sangat bagus, bukan? Sebenarnya masalahnya adalah... Kau bisa melakukan pengumumannya sekarang. Pergilah. Oh, Thomas, bagus. Tepat jadwal. Hoi, aku ingin bicara denganmu. Hah? Apa yang terjadi? Para pekerja tambang menaiki kereta yang salah, dan aku mengantar mereka ke tambang Holwick. Aku mengantar penumpang yang ingin berlibur ke tambang saat mereka ingin pergi ke pantai. Oh, ini payah. Oh, mengapa babi-babi itu masih ada di sini? Mengapa semua orang menaiki kereta yang salah? Karena sistem pengumuman yang baru, Pak. Oh, tidak mungkin. Penumpang yang ingin pergi ke dermaga Brandam, kereta kalian sekarang siap dinaiki di peron 4. Oh, ya ampun. Mungkin hanya perlu menyesuaikan akhir. Oh, sekarang aku akan melakukan itu. Oh, tidak. Apa? Oh, tidak. Tidak, aku tidak mengerti. Apa kau sudah mencoba mematikan dan menyalakannya lagi, Pak? Lalu terjadi masalah. Kita coba yang ini. Tidak. Kenapa aku membeli sistem pengumuman baru yang konyol ini? Pengeras suara yang lama masih bekerja dengan benar. Sekarang semuanya ada di tempat rongsokan dan pasti sudah dihancurkan. Reg? Reg? Reg! Oh, bagus, Edward. Ikuti musiknya. Pip, pip. Tidak!
Maaf, Rick. Aku datang untuk mengambil kembali sistem pengumuman pengawas gendut. Oh iya, suaranya bagus kan? Tidak, Rick. Pengawas gendut membutuhkannya. Ini penting. Oh, sayang sekali. Baiklah, aku harus membuat musikku sendiri, ya kan? Kereta 348 menuju Kelstop akan berangkat dari peron 4. Bukan 3, bukan 5. Pak, sepertinya akan lebih mudah kalau kau menggunakan ini. Sistem pengumuman lamaku yang bisa diandalkan. Kau menyelamatkannya. Kau adalah pahlawan, Edward. Kau harus berterima kasih pada Rick karena tidak menghancurkannya, Pak. Dia menyimpan banyak hal. Hanya karena itu barang bekas bukan berarti itu tidak berguna. Kereta yang tiba di peron 2 adalah kereta 425 menuju Maron. Sangat jelas. Itu baru pengeras suara yang bagus. Hei, kapan saja tembaga atau timah? Dop atau tempat tidur kuningan tua. Hei, aku membuat musikku sendiri, Edward. Ayo, silakan bergabung. Drum oli atau kaleng kacang, rongsokan apapun akan membuatku tersenyum. Hei, hihi. Kereta melarikan diri. Hari masih pagi saat Millie, kereta rel sempit Pangeran Sodor, tiba di tambang Gunung Biru. Halo Millie, apa kau datang untuk membantu kami lagi hari ini? Kali ini tidak, Skarlowi. Aku mengumpulkan kerikil untuk Taman Dinosaurus Pangeran Sodor. Ayo Millie, penghancur kerikil ada di sini. Kau ingat? Luke, senang melihatmu. Bagaimana keadaan di istana? Sangat sibuk. Stephen dan Glenn memberikan tur sepanjang hari. Millie benar. Stephen dan Glenn memiliki banyak pengunjung yang menunggu di antar mengitari istana. Selamat menikmati tur. Kereta kettle kopi ini tidak terlalu berpengalaman sepertiku, tapi dia berusaha sebaik mungkin. Ya benar, mungkin tidak terlalu berpengalaman, Stephen. Tapi aku lebih muda, iya kan? Kau benar juga, teman. Tenanglah kalian berdua dan dengarkan. Hari ini Millie tidak ada di sini, jadi aku butuh kalian untuk membantu. Oh, itu tidak masalah bagi kami, Pak. Besok aku dan Millie harus bukan pergi ilmu sejak roket, bukan, pagi Stephen. untuk mengambil mesin baru untuk memutar rel istana. Kalian mendengarkan aku kan? Oh iya Pak, maaf Pak. Apa yang kau ingin kami lakukan? Glenn, aku butuh kau untuk membawa batu bara untuk api nanti. Dan Stephen, apa kau bisa mengumpulkan sampah taman secepatnya? Aku akan meroket ke sana sekarang, Pak. Setelah tur berikut ini. Jadi siapa yang menggantikan pekerjaanmu di istana hari ini? Stephen dan Glenn, kami selalu saling membantu saat ada pekerjaan tambahan. Apa kau sudah mengumpulkan sampah taman? Aku akan melakukannya nanti. Aku tidak ingin membuat para penggemarku menunggu. Tapi saat Millie kembali, sampah taman masih ada di sisi rel menunggu untuk dipindahkan. Aku rasa mereka belum melakukan pekerjaan itu. Awalnya dia tidak khawatir karena dia masih punya tugasnya sendiri. Aku pikir Glenn dan Stephen akan sudah mengurusnya. Tapi saat sampah itu masih ada di sore hari, Millie sudah tidak tahan lagi.
Aku tidak percaya mereka meninggalkan sampah itu agar aku yang memindahkannya. Kita lihat saja nanti. Saat Stephen kemudian lewat, sampah taman sudah hilang. Oh, aku rasa Glenn sudah memindahkannya. Bagus, kettle kopiku. Tapi Stephen salah. Apa? Siapa yang menaruh sampah taman di sini? Bukan aku. Kalau begitu pasti Millie. Ini tidak adil. Tidak adil meninggalkannya untukku saat aku punya banyak pekerjaan lain. Oh, dia cepat marah juga ya, Glenn? Tidak adil meninggalkannya untukku. Oh, Oh, ya ampun. Aku tidak ingin dia mendengar itu. Apa sebaiknya aku pergi dan minta maaf? Mari kita pindahkan sampah taman itu dulu. Millie pasti akan lebih tenang nanti. Ini hanya kesalahpahaman kecil di antara teman saja. Kau benar. Aku akan minta maaf padanya besok pagi. Tapi keesokan paginya, Millie tidak bisa ditemukan. Sakit sekali. Maaf. Mengganggu saja. Di mana Millie sekarang? Semua orang yang Stephen tanyakan tidak melihat Millie. Oke, kau tidak perlu kasar. Ya ampun, aku tidak bermaksud membuatnya marah. Bagaimana kalau aku membuatnya begitu marah dan dia melarikan diri? Akhirnya kau datang, Stephen. Apa kau dan Millie sudah berbaikan sekarang? Oh, Glenn, aku tidak bisa menemukannya. Ya ampun, aku juga tidak melihatnya. Kalau begitu Millie pasti melarikan diri. Aku harus menemukan dia dan membawanya pulang. Piau, Stephen. Piau. Karena Millie hanya bisa melaju di rel sempit. Oh, Millie! Stephen tahu tidak ada banyak tempat yang bisa dia tuju. Millie! Ini tidak ada di brosur. Millie! Jadi Stephen mengambil jalan yang panjang menuju gerbang Craven. Dan kemana kita akan pergi sekarang? Mungkin dia terkena masalah atau bahaya. Dan itu semua adalah salah. Tidak. Aku kehabisan air. Oh, sekarang aku yang dalam masalah. Oh, dan apa yang terjadi sekarang? Aku minta maaf. Aku lupa mengisi airku. Oh, sungguh? Dan dulu mereka memanggilmu Rocket, begitu? Oh, hari yang buruk. Entah berapa lama sampai aku diselamatkan. Pak Robert? Millie? Aku pikir kau melarikan diri. apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Ya, pertama aku lupa membersihkan. Lalu kau mendengar aku mengatakan, jadi saat aku tidak bisa menemukanmu. Oh, Stephen, Pangeran dan aku pergi lebih awal untuk mengambil mesin baru untuk pemutar rel istana. Oh. Aku sudah memberitahu kau dan Glenn kemarin, tapi kalian tidak mendengarkan. Tidak, Pak. Tapi aku sangat senang kau baik-baik saja, Millie. Oh, Stephen, itu hanya kesalahpahaman. Dan aku yang pertama membuatmu marah dengan membuang sampah itu di depan bangsalmu. Tapi kesalahpahaman kalian, kalian tahu? Kalian membuat turis ini terjebak jauh di tengah pulau. Aku minta maaf, Pak. Maaf, Pak. Oh, Pak Robert, aku harus mengeluh tentang tur yang aku ambil ini. Oh, apa kau haus, Pak? Oh, tapi... menurutku, kau beruntung memiliki tur panjang sodor. Ya, tapi di brosur aku ini... tidak akan meminta biaya tambahan untuk ini, Pak. Dan aku bahkan akan memberikan teh dan kue gratis saat kau kembali ke istana. Itu sudah pasti tidak ada di brosur. Ya. Oh,
memilih. Terima kasih lagi untuk menyelamatkanku. Itulah gunanya teman, Stephen. Hei kalian berdua, dari mana saja? Aku ditinggal sendiri di sini untuk melakukan segalanya. Dia cepat marah ya, Stephen. Kalian berdua dari mana saja? Permohonan ulang tahun ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan kereta. Kira-kira apa ya permohonan ulang tahunku selanjutnya? Oh, ini tidak mungkin. Itu terdengar seperti suaranya. Aku harap dia baik-baik saja. Nia? Nia? Apakah itu kau? Oh, Thomas, aku mengalami sedikit masalah. Aku belum menyiapkan tenda pesta ini, tapi butuh 10 kereta untuk memasangnya. 1 kereta untuk setiap tiang tenda. Ya, itu jelas masalah. Yang lebih buruk lagi, orang-orang akan tiba sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk menemukan 9 kereta lainnya. Bagaimana jika kau tidak butuh 9 kereta lainnya? Bagaimana jika diganti dengan diriku sendiri dan 8 Thomas lainnya? Itu bisa berhasil, tapi bagaimana caranya? Aku akan menggunakan permohonan ulang tahun. Aku harap ada 8 Thomas lain. Halo. Hah? Selamat siang. Ini seru. Nomor berapa aku? Thomasnya terlalu banyak. Sangat banyak Thomas. Apakah aku nomor terakhir? Ada yang mencatat? Apa ada Thomas lain yang datang? Baiklah, sepertinya aku yang terakhir. Sempurna. Sekarang ada 10 kereta untuk mendirikan tendamu nih ya. Oh, terima kasih Thomas. Ini luar biasa. Dan juga mungkin sedikit aneh. Sekarang, ayo kita mendirikan tenda pesta ini. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita berhasil. Dan ini berkat kalian semua Thomas. Dan semua Thomas kecilmu. Tidak masalah, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bukankah ini ulang tahunmu? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku senang membantumu nih ya. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib terakhir yang kubuat itu permohonan yang bagus. Apa permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya akan sebagus itu? Tentu saja. Bau itu seperti bau asap. Tolong, tolong. Dan kedengarannya Bel butuh bantuan. Bel, ada masalah apa? Thomas, lumbung itu terbakar, tapi itu terlalu jauh dari rel. Aku tak bisa mencapainya. Lihat. Oh, di mana Flynn, si pemadam kebakaran? Dia bisa melakukannya. Dia mengatasi kebakaran lain di toko kue. Ada kue yang hangus terbakar. Kue apa? Kue hari ulang tahun? Apa? Bukan, itu kue hari Selasa. Karena hari ini Selasa. Bagaimanapun juga, kita perlu melakukan sesuatu untuk memadamkan kebakaran di lumbung itu. Seandainya saja ada kereta penyelamat di sekitar sini yang bisa melaju di luar rel. Mungkin ada. Aku harap aku menjadi kereta penyelamat. Wow, Thomas di kereta penyelamat. Thomas si pemadam kebakaran, siap sedia dan berani menyelamatkan. Aku suka melaju di luar jalur kereta. Saatnya memadamkan api itu. Terlihat bagus untukku. Thomas, Ups, kau melewatkan satu api. Terima kasih banyak, Thomas. Kau sungguh menyelamatkan hari ini. selalu senang membantu. Dan selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Oke,
Permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan jadi sesuatu yang sangat spesial. Apakah aku bercanda? Semua permohonanku sangat spesial. Tapi, apa permohonan yang harus kubuat kali ini? Oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak. Harold, apa yang terjadi? Kau ingin tahu cerita versi panjang atau versi pendeknya? Versi pendek. Aku mogok. Apa versi panjangnya? Aku mogok. Oh. Maafkan aku, Harold. Masalahnya, aku perlu mengirimkan kotak ini ke pulau sesegera mungkin. Dan jembatannya rusak. Itu sungguh buruk sekali. Tapi, sepertinya aku bisa membantu. Aku harap aku menjadi helikopter. Ke pulau utama? Aku akan sampai di sana dalam sekejap. Berhati-hatilah, ini sangat berat. Wow, aku suka menjadi helikopter. Oh, ini sungguh berat. Itu dia, hampir sampai. Oh, bertahanlah, aku bisa lakukan ini. Ini dia. Aku harap Thomas baik-baik saja. Thomas, itu luar biasa. Kau berhasil. Tak hanya itu, aku juga membawa teknisi untuk memperbaikimu. Oh, Thomas, kau memang yang terbaik. Aku harap kau menikmati hari ulang tahun terbaik. Husa! Ini lagu ulang tahun bahagia. Astaga, di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak. Hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong, berfungsilah. Skip, semua baik-baik saja? Tidak, semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak, Tunggu, apa? Tidak, aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Oh. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kau berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skip. Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib ini sangat menyenangkan. Aku tidak sabar mengetahui apa permohonanku selanjutnya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, tidak. Suara jengkel itu terdengar seperti suara Cranky. Aku harus melihat apakah dia baik-baik saja. Cranky, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Aku tidak sengaja menjatuhkan peti ke dalam air dan aku membutuhkannya. Oh, mungkin aku bisa membantu. Aku menghargai itu, Thomas. Tapi bagaimana caranya? Seingatku, kereta tangki tidak bisa menyelam. Daripada kereta tangki, bagaimana dengan kapal selam? Aku harap aku adalah kapal selam.
Terima kasih banyak, Thomas, si kapal selam. Senang bisa membantu. Aku akan menemukan peti itu dan membawanya kembali. Halo ikan-ikan kecil. Itu dia. Oh, tidak. Semuanya terlilit rumput laut. Aku butuh sedikit bantuan. Haha, mereka berhasil. Aku mendapatkannya. Nah, tugas selesai. Dan aku tidak bisa menyelesaikan ini tanpamu, Thomas. Dan ikan-ikan itu. Baiklah, semoga harimu menyenangkan, Cranky. Oh, Thomas, satu hal terakhir. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku tidak sabar menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya. Tetapi apa ya permohonanku selanjutnya? Tidak. Ini sama sekali tidak bagus. Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi. Halo James, ada masalah apa? Aku bertanggung jawab untuk membersihkan stasiun Nevert hari ini. Dan lihatlah ini, semua dibanjiri lumpur. Sebentar lagi pasti badanku juga berlumpur. Oh, itu tidak bagus. Yang lebih buruk lagi, aku kehabisan sabun. Oh, itu semakin buruk. Sekarang, bagaimana aku bisa membersihkan Nevert? Bagaimana dengan permohonan ulang tahun ajaib? Sungguh? Berharap ada lebih banyak sabun? Tidak, jauh lebih baik dari itu. Aku harap aku berada di dalam gelembung sabun super. Dengan ini, aku bisa melompat-lompat dan menghilangkan semua lumpur dari stasiun. Sangat cerdas, Thomas. Terima kasih, James. Sekarang tinggal... Wow! Ini licin sekali. Wow, aku perlu mengendalikan diri. Ini dia. Mari membersihkan Nevert. Stasiun Nevert bersih. Dan tidak ada setitik lumpur padaku. Terima kasih banyak, Thomas. Itulah gunanya teman. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa, James. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku sudah memakai sangat banyak permohonan ulang tahun. Ini melelahkan. Apa aku bercanda? Aku bisa membuat permohonan sepanjang hari. Bahkan, sepertinya aku akan melakukannya. Sepertinya Gordon sedang tidur siang di jalur kereta. Bangun, pemalas! Thomas, ya. Senang bertemu denganmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Oh, apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tidak. Maksudku, ya. Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Ada masalah apa? Mesinku mogok dan aku punya gerbong ekspres penuh penumpang yang sekarang akan terlambat tiba di tujuan mereka. Mungkin aku bisa membantu. Ini sudah terlambat. Kita sangat tertinggal jauh dari jadwal. Kita butuh kereta super cepat dengan kecepatan super untuk membawa mereka ke tujuan. Aku bisa menjadi kereta super cepat dengan kecepatan super. Aku harap aku punya kecepatan super. Apa itu saja? Tidak terjadi apapun. Aku belum bergerak. Ayo kita sambungkan gerbong-gerbong itu. Sekarang tenanglah Gordon. Aku akan membawa para penumpang ini ke tujuan mereka dan kembali lagi sebelum kau bisa bilang, "Oh, penghinaan." Entahlah, aku bisa mengatakan itu dengan cukup cepat. Oh, Yuhuu! Wow! Wow! Astaga, Thomas, kau berhasil. Aku sungguh berhasil. Itu menyenangkan. Senang bisa membantu, Gordon. Terima kasih, Thomas. Dan seseorang seharusnya akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki mesinku. Jadi, pergilah dan buatlah lebih banyak permohonan ulang tahun. Akan aku lakukan.
Oh, dan selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Apa warna favorit Thomas? Dia suka biru, seperti langit dan burung itu dan warna tubuhnya. Apa warna favorit Percy? Dia suka hijau, seperti rumput dan dirinya. Dia suka hijau. Oh, lihat Sir Topham Hatt, sepertinya butuh bantuan hari ini. Dia ingin mengecat gerbong, tapi catnya kurang. Dia ingin mengecat dengan banyak warna, tapi hanya ini yang dia punya. Merah, biru, dan kuning cukup, tapi tidak banyak. Kita harus apa? Kita harus apa? Oh tidak, lihat dia terpeleset. Semua warna terpercik di lantai. Sekarang semuanya tercampur. Ini warna ungu, seperti Charlie. Kau bisa mencampur warna. Warna apa yang bisa kau buat? Ungu seperti Charlie, campuran merah dan biru. Kita bisa mencampur warna, kita buat bersama. Banyak warna cantik. Ayo mulai dengan merah dan kuning. Itu mirip seperti ini ya. Jingga, itu keren. Ayo campurkan warna bersama. Lihat juga apa yang mereka buat. Biru dan kuning jadi hijau. Percy, itu seperti kau. Sekarang kau bisa mengecat gerbong. Itu berkat kalian berdua. Sir Topham Hatt punya banyak warna sekarang. Campurkan warna yang mereka buat. Akan jadi berwarna-warni untuk parade besar. Si organ tua. Mesin-mesin di Sodor bekerja keras untuk menjaga pulau bersih dan kering. Selalu ada sampah untuk dibuang, rongsokan untuk dihancurkan, dan barang bekas untuk disingkirkan. Tapi semua mesin ini gembira karena mereka ingin sangat berguna. Suatu hari, Percy dan Diesel sedang mengumpulkan barang bekas. Pemberhentian terakhir mereka adalah rumah musim panas milik Duke dan Duchess dari Boxford. Duchess memiliki rongsokan yang luar biasa untuk mereka. Apa ini, Bu? Ini sebuah kilayep. Kilayep adalah organ yang dimainkan di pesta musim panas beberapa tahun lalu. Sayangnya, organ ini terlupakan dan ditinggalkan di luar hingga karatan. Mata Percy terbelalak karena kagum. Oh, astaga. Jadi sekarang, kalian harus membawanya ke tempat rongsokan. Ini harus dihancurkan. Baik, Bu. Maka Percy dan Diesel disambungkan ke Kelayap. Bukankah akan menyenangkan mendengar Kelayap memainkan musik lagi? Hah, ini hanya barang rongsokan. Semakin cepat dihancurkan, semakin baik. Tapi bagi Percy, organ ini bukan rongsokan. Baginya benda itu istimewa. Kalau aku bisa memperbaiki Kelayap, maka organ ini tidak perlu dihancurkan. Itu membuat Diesel tertawa keras. Tumpukan corong itu. Lipatan pipa tua. Apa pistonmu lepas? Roda Percy bergoyang. Dia tidak mau terlihat konyol di depan Diesel. Tapi dia juga tidak mau Kelayap dihancurkan. Aku akan membuatnya bisa bersuara lagi sebelum ke tempat rongsokan. Kedua mesin sekuat tenaga menarik barang rongsokan yang berat. Percy terengah dan terbata sambil menarik gerbong. Bemper rusak. Ini berat sekali. Aku harus berhenti untuk menambah air. Lalu Percy dan Diesel berhenti di menara air. Diesel menggerutu.
Kereta diesel tidak pernah harus berhenti untuk air. Kita harus berhenti, Diesel. Kereta uap tidak bisa berfungsi tanpa air. Sebuah ide muncul di piston Percy. Mungkin air juga akan membuat kelayap berfungsi juga. Maka Percy bergerak mundur. Diesel terkejut. Air memercik dan membasahi pipa organ. Percy mendengarkan adanya suara musik. Tapi suara yang terdengar adalah suara menggelegak, meletup-letup, dan merintih yang membuat kelayap berguncang dan bergetar. Diesel tertawa keras. Wajah Percy memerah. Percy tidak berhasil memperbaiki kelayap. Aku yakin aku bisa membuat kelayap ini berfungsi. Kedua kereta melaju ke tempat rongsokan. Tungku api Percy memercik dan memencar. Bemper rusak. Menarik rongsokan ini kerja keras. Diesel, aku harus berhenti untuk menambah arang. Lalu Percy dan Diesel berhenti di gudang arang. Diesel bersikap tak sabar. Kereta diesel tidak perlu berhenti untuk menambah arang. Diesel, semua kereta uap perlu arang. Sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Maka Percy melaju mundur dan mengejutkan Diesel lagi. Arang berdentam dan berdenting di pipa organ. Apa yang kau lakukan sekarang? Arang membuatku bisa berfungsi. Mungkin arang bisa membuat kelayap berfungsi. Dan tiba-tiba asap tebal menyembur dari kelayap. Percy tertutup abu dari ujung ke ujung. Diesel tertawa keras. Wajah Percy memerah. Dia belum bisa memperbaiki kelayap. Aku yakin aku bisa membuat kelayap ini berfungsi. Percy dan Diesel melaju sepanjang rel kereta. Kini mereka sudah hampir tiba di tempat rongsokan. Percy merasa khawatir. Tak lama lagi organ ini akan dihancurkan. Lalu kedua kereta ini berhenti di persimpangan. Pengawas gendut ada di sana bersama mobilnya. Mobilnya tak mau menyala. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Tidak, terima kasih, Percy. Para asisten pengawas gendut berusaha sekuat tenaga mendorong mobil. Lebih cepat dan lebih cepat. Sampai mesinnya menyala. Percy dan Diesel berlalu. Percy punya rencana. Mendorong membuat mobil pengawas gendut menyala. Mungkin jika aku mendorong kelayap, maka dia akan berfungsi. Maka putaran demi putaran roda, Percy mendorong kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdenting, tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayap melaju di depan Percy, tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti, tapi kelayap tidak berhenti. Sambungan terputus. Bemper rusak. Kelayap meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentam dan bergebar, kelayap melempar dari langit. Oh tidak. Percy merasa sangat sedih. Sekarang kelayap pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas. Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kelayap berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke kelayap. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayap mengeluarkan suara menggelegak, mendesis dan menderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak,
Organ itu mulai berfungsi. Persi tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Persi, dari mana suara musik itu? Itu suara kelayep, Pak. Kami diminta membawanya ke tempat rongsokan, tapi aku bisa membuatnya berfungsi. Kerja bagus, Persi. Aku sangat bangga padamu. Kau telah menyelamatkan benda penting dari sejarah Sodor. Persi melengking karena bangga. Bawalah ke bengkel uap. Victor akan memperbaikinya. Baik, Pak. Di bengkel uap, kelayap dicat dan dipoles. Pipa tembaga bersinar di bawah sinar matahari. Persi mengepulkan asap dengan bangga. Semua ingin mendengar kelayap bermain. Persi menyalakan tungkunya, mendidihkan ketel uapnya, dan menyemburkan uap ke arah kelayap. Itu menjadi suara terindah di Sodor.